Baik, tim khusus dibentuk. Bang Ruli, keyakinan Bang Ruli dan juga tim akan dibentuknya tim khusus ini kemudian menguak semuanya termasuk juga tadi bisa membuktikan apa yang menjadi laporan dari para terpidana dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Bang Ruli. Ya mudah-mudahan saja bahwa tim yang dibentuk ini bisa bekerja dengan baik sehingga menjadikan masalah ini terang. Tetapi pada dasarnya kami melaporkan ini adalah untuk mendapatkan, dari awal saya sudah bilang bahwa ini adalah upaya kami untuk mendapatkan novum atau keadaan-keadaan baru. Dan ini kan terbukti. Dede kemudian muncul dan kemudian dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakannya itu tidak benar. Hal-hal seperti inilah yang kami cari dalam rangka pembelaan kami terhadap 6 terpidana yang saat ini ada di dalam di lapas gitu. Begitu. Baik. Ya mudah-mudahan saja tim yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa lebih membuat masalah ini menjadi lebih terang lagi. Begitu. Ya, keyakinan Bang Ruli juga bahwa laporan Bang Ruli ini, laporan para terpidana ini ditindaklanjuti dengan serius, didalami dengan betul sungguh-sungguh, kemudian tidak hanya sekedar prosedural, tidak hanya sekedar formalitas, sehingga kemudian apa yang ditargetkan oleh Bang Ruli dan tim tadi, mendapatkan novum atau bukti baru, bisa terwujud, Bang Ruli? Ya tentu saja, karena itulah maksud kami mengadakan atau melakukan laporan polisi ini gitu. Kan kita nggak tahu kondisi 2016 itu seperti apa. Kita hanya membaca berkas-berkas dan lain sebagainya. Tetapi apakah begitu keadaannya? Ini yang kami pertanyakan gitu. Sehingga untuk menguji itu maka saya melaporkan Aep dan Dede, kemudian Rudiana, dan kemudian juga RT Pasren dan anaknya gitu. Kita kan nggak tahu, kita hanya buka dan baca berkas saja gitu. Tapi apakah betul berkas itu sesuai dengan kenyataannya? Inilah yang kami uji. Inilah yang kami akan lihat. Apakah betul hal itu seperti itu? Dan buat kami, apapun itu, seperti halnya pada hari ini, ya kami sudah dapat bukti-bukti novum-novum baru yang saya yakin itu bisa membebaskan. Saya meyakini bahwa itu akan membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di lapas gitu. Mudah-mudahan saja gitu. Baik, targetnya adalah untuk bisa mendapatkan bukti baru, novum-novum. Bahkan tadi Bang Ruli mengatakan dari pemeriksaan hari ini saja sudah bisa mendapatkan novum-novum itu untuk bisa membebaskan para terpidana. Mas Heri? Tentu itu harapan ya, dan wajar-wajar saja Mbak. Saya nggak yakin kalau seseorang melakukan satu tindakan nggak ada tujuannya. Pasti ada goal setting, ada sesuatu yang ingin diraih. Tadi sudah disampaikan Bang Ruli. Cuman saya mau mengomentari sedikit begini. Kasus Vina dan Eki ini membuktikan bahwa wajah peradilan kita secara keseluruhan sistem peradilan pidana kita ini masih sangat kaku dan sangat prosedural. Padahal di depan mata ini ada keadilan yang harus segera dilakukan secara cepat dan tepat. Tapi selalu menunggu secara prosedural. Termasuk tindakan yang saat ini dilakukan ini kan lebih ke eksternal ya. Padahal penguatan, perbaikan itu harusnya di internal dulu menurut saya. Seperti apa maksudnya? Seperti yang tadi, pemanggilan terhadap penyidik di 2016 itu harus dilakukan secara cepat. Harusnya itu dulu yang diselesaikan secara internal. Begitu juga bagi mereka yang melakukan penuntutan di level itu. Jadi kita nggak hanya bicara di penyidikan ya, agar fair ini kan. Itu juga seharusnya dipanggil juga, ditanyakan juga. Tapi sampai sejauh ini kan tidak ada tindakan yang kita ketahui yang sudah dilakukan. Begitu juga hakim yang memeriksa di pengadilan di level itu. Jadi ini hanya konsumsi untuk internal. Ini yang menjadi sulit kita untuk menganalisa secara jauh dan berimbang. Karena yang kita dapatkan adalah hal-hal yang dan di media, karena saya tidak terlibat langsung, saya tidak sebagai ahli dan juga tidak sebagai kuasa hukum teman-teman yang sedang melakukan proses ini. Tapi tentunya tadi, ini jadi sesuatu yang jadi kaku sekali dan sangat prosedural. Padahal kalau kita mau melihat keadilannya, siapapun yang nanti akan memperoleh keadilan itu ya Mbak ya. Apakah Vina Eki, apakah Saka Tatal, apakah 6 terpidana yang lain. Tapi pada intinya ini sudah terlampau lama, ukurannya 8 tahun yang lalu. Maka tindakannya harusnya reaktif. Bukan lagi wait and see begitu ya. Ya, sehingga tindakan khususnya menindaklanjuti laporan ini menurut saya harusnya dibarengi atau melakukan sebelumnya adalah
clearkan dulu apa yang terjadi di internal masing-masing institusi. Nah, sehingga ketika memberikan jawaban itu hakul yakin dia. Baik. Tidak lagi kemudian ketika menyampaikan sesuatu ada lubang, ada celah lagi yang kemudian itu bisa dikritisi lagi. Institusi apa saja yang seharusnya kemudian melakukan koreksi internal terlebih dahulu? Pihak kepolisian sudah pasti. Dalam sistem peradilan pidana tentunya dimulai dari proses penyidikan di kepolisian dan juga penuntutan, karena polisi nggak sampai menuntut perkara ini. Ini kan harus ada mekanisme check and balances. Kemarin kenapa bisa sampai P21? Maka ini harus dikelirkan bahwa buktinya cukup misalnya, bahwa apa yang disampaikan itu meyakinkan kami untuk melakukan penuntutan. Dan dominus litisnya kejaksaan bisa saja dihentikan perkaranya. Kalau di kepolisian ada SP3, bisa saja dilakukan surat perintah penghentian penuntutan atau ketetapan penuntutannya dihentikan. Nah, kemudian kalau di pengadilan, bahwa putusan tidak hanya harus memidana orang, Mbak Putri. Bisa saja onslah van revolving, lepas dari segala tuntutan hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan itu terbukti, tapi bukan perbuatan pidana dia. Atau perbuatannya adalah tidak bersalah. Dalam hal ini bebas, berarti free sprach. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Maka opsi itu menjadi sangat terbuka. Nah, ini yang kemudian kita kritisi habis-habisan agar ke depan jangan ada yang seperti ini lagi begitu. Walaupun untuk mengharapkan hal ini saya rasa menolkan itu agak sulit ya. Tapi kita berusaha untuk ini bisa diminimalisir begitu. Baik, kurang aktif, reaktif, padahal tantangan untuk mewujudkan keadilan sudah di depan mata Pak Beni. Dan harusnya ada koreksi internal dari masing-masing institusi. Nanti Pak Beni bisa berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Heri, tapi kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan di segmen ini. Pak Beni, silakan diberikan tanggapan apa disampaikan Mas Heri tadi, bahwa kemudian adanya seharusnya koreksi dari pihak internal terlebih dahulu, kemudian juga mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bagaimana hasil ini, sehingga kemudian ada keterbukaan juga dan ada bukti bahwa memang para pihak terkait dalam kasus ini begitu cepat dan juga begitu reaktif memberikan tanggapan untuk bisa mendapatkan keadilan, Pak Beni. Ya, kami ingin membagi dua ya. Pertama, kita harus melihat kasus ini adalah kasus warisan ya dari tahun 2016. Ini kan estafet penanganan sampai dengan yang pejabat sekarang ya. Ini kami dari Kompolnas sudah supervisi beberapa kasus yang lama tidak terungkap. Pembunuhan pelajar di Bogor, pembunuhan ASN di Semarang. Kebetulan minggu lalu kami ke Semarang supervisi kasus itu. Yang kami sampaikan rekomendasi adalah agar berkas-berkas kasus yang lama tidak terungkap, berikut barang buktinya agar disimpan tertib dan ketika diestafetkan itu dalam kondisi rapi, lengkap. Jangan sampai ada yang tercecer. Karena apa? Kasus ini tentunya masih ditunggu oleh publik, bahkan oleh keluarga korban. Itu yang pertama, ini bahan untuk koreksi internal. Karena kami temukan beberapa kasus setelah dicek, aduh, sprint ininya nggak ada, barang buktinya ada yang tercecer dan sebagainya. Itu koreksi internal. Yang kedua dalam konteks kasus ini begitu viralnya kasus Vina Cirebon ini dengan tayangnya film, kemudian ribut, kemudian mulailah dilakukan penyidikan lanjutan dengan 3 DPO. Nah, ketika ini dilakukan, kemudian sampai dengan beriringan sampai dengan proses pra-peradilan, dari Mabes Polri sudah turun tim audit investigasi untuk memeriksa para penyidik yang menangani ketika itu, sejak dari TKP dan sebagainya. Memang sayangnya ketika kasus ini sebelum pra-peradilan, tadinya sudah rencana mau ada rekonstruksi. Kami sudah siap hadir karena sudah waktu itu sudah ditentukan waktunya rekonstruksi. Seandainya itu sempat dilaksanakan, mungkin akan lebih clear lagi ya. Karena apa perbedaan yang bisa diberikan Pak dengan tidak dilakukan ataupun dilakukan rekonstruksi? Yang pertama tentunya mencocokkan antara keterangan saksi, keterangan para terpidana ya, plus tersangka. Satu masalah TKP, dua masalah barang bukti, posisinya, perannya dan sebagainya.
ketika itu dilakukan tentunya tergambarlah peristiwanya itu apa. Ini belum sempat dilakukan. Nah, dalam konteks audit investigasi sudah dilakukan pemeriksaan kepada para penyidik yang lama. Namun waktu itu suara yang mengkritisi dalam konteks saya disiksa, saya diperlakukan ini belum selengkap atau seramai yang sekarang. Nah, oleh sebab itu dengan adanya proses pelaporan ini menjadi kesempatan yang bagus jajaran Polri dalam hal ini Propam, Irwasum ya, di samping Bareskrim fokus pada penyidikannya. Nah, ini bisa nanti mendalami. Contohnya, Pak, saya dianiaya gini oleh siapa? Si A, si B, si C. Nah, apakah ini ditemukan pada saat audit investigasi dicocokkan dengan keterangan yang baru muncul sekarang. Jadi itulah kemudian nanti akan ditemukan, dievaluasi, koreksi ke dalam, kelemahannya di mana dan sebagainya. Nah, diharapkan ini menjadi pembelajaran ke depan untuk